Kompas ID. Di tengah hiruk pikuk jelang pemilu 2004, sebagian warga Indonesia dilanda kemarau panjang. Mengutip dari Kompas ID, sedikitnya ada 166.450 jiwa yang merana akibat krisis air bersih hingga akhir September 2003 ini. Warga yang terdampak kekeringan di tanah air semakin banyak. Data informasi dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB menunjukkan dampak meluasnya kekeringan di tanah air. Kekeringan yang dimaksud ialah ketersediaan air yang jauh di bawah kebutuhan air untuk kebutuhan hidup, pertanian, kegiatan ekonomi, dan lingkungan. Kekeringan melanda beberapa wilayah di Provinsi Jawa Barat, di antaranya Banten, Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Yogyakarta, Bali, Sulawesi Selatan, Gorontalo, dan Nusa Tenggara Timur. Di Banten, kekeringan dialami 33.520 warga di Serang. Sementara di Sulawesi Selatan, kemarau panjang membuat 17.211 warga wajib susah mendapatkan air bersih. Sementara di Jawa Tengah, hasil pendataan harian yang dilakukan BNPN mendapati 99.523 warga di 76 kecamatan yang tersebar 17 kabupaten atau kota juga dilanda kekeringan. Jumlah warga terdampak kekeringan ini diperkirakan dapat terus bertambah. Ada 3 faktor yang dapat menjadi indikasi meluasnya dampak kekeringan ini. Pertama, ialah lamanya durasi kemarau panjang. Berdasarkan dari BMKG, kekeringan ini tidak dapat dilepaskan dari terjadinya fenomena El Nino yang mengakibatkan musim kemarau lebih panjang dari biasanya melanda Indonesia. Tak hanya itu, pada lingkungan sekitar SMKN 1 Purwakarta pun dampak dari musim kemarau sangat terasa. Berikut saya serahkan kepada reporter. Baik, di sini saya sedang bersama siswa SMKN 1 Purwakarta. Mari kita tanya bagaimana kondisi cuaca hari ini. Sebelumnya siapa namanya? Oke, baik, sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Emroji Jilansyah dari kelas 11 TKJ 2. Bagaimana menurut Anda keadaan Nepur saat kemarau ini? Menurut saya, keadaan Nepur saat ini, saat kemarau, sangat berdampak buruk ya. Dari suhu yang panas dan air yang kering. Apakah kegiatan Anda terganggu pada saat musim kemarau? Sangat terganggu sebenarnya. Bagaimana menurut Anda tentang keadaan Nepur saat ini? Keadaan Nepur saat ini sangat miris ya, dari cuaca yang panas dan suhu yang meningkat, sama kesulitan air di sini tuh. Apakah kegiatan Anda terganggu pada saat musim kemarau? Jujur sangat terganggu, terutama buat saya, apalagi saat belajar di kelas serasa sangat panas. Apakah kekeringan air di Nepur sangat berpengaruh? Kalau untuk saya sangat berpengaruh karena air sangat dibutuhkan, terutama buat sholat sih, yang umat muslim Ya sangat benar. susah mencari air. Baik, sekian, terima kasih untuk atas waktunya. Terima kasih. Saya, Gita Natasha Febrianti, akan membawakan berita selanjutnya. Mengutip dari Detik News, penyebab musim kemarau pada tahun 2023 lebih kering dari sebelumnya adalah fenomena El Nino. El Nino adalah fenomena pemanasan suhu muka laut di atas kondisi normalnya yang terjadi di Samudra Pasifik bagian tengah hingga timur. Pemanasan suhu muka laut ini meningkatkan potensi pertumbuhan awan di Samudra Pasifik Tengah dan mengurangi curah hujan di wilayah sekitarnya, termasuk seperti di Indonesia. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati memprediksi fenomena El Nino akan terjadi di bulan Juni 2023. Meskipun pihak yang memprediksi El Nino di bulan Juni 2023 masih di tahap lemah, tetapi nantinya akan menguat setelah di bulan Juni 2023. Lebih lanjut, Dwi Korita
juga mengatakan bahwa adanya potensi El Niño yang dapat menyebabkan musim kemarau 2023 di Indonesia lebih kering. Hal ini jika dibandingkan dengan musim kemarau 3 tahun terakhir. Padahal selama 3 tahun berturut-turut, yaitu 2020, 2021, hingga 2023, kita sudah mulai terbiasa dengan musim kemarau yang basah, yang di atas normal. Sekarang kita mengalami normal lagi. Artinya sudah biasa ada hujan di musim kemarau. Saat ini kembali ke normal. Bahwa ada potensi El Niño. Artinya ada potensi lebih kering terutama dibandingkan 3 tahun terakhir. Jelasnya, BMKG juga menyebut fenomena El Niño semakin menguat dengan adanya Indian Ocean Dipole menuju positif. Menurut Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati, hal ini dapat memicu kekeringan di Indonesia pada musim kemarau selanjutnya. Saya serahkan kepada rekan saya. BMKG ungkap ada tanda musim kemarau kering di Republik Indonesia mau berakhir. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG memperkirakan musim kemarau ekstrim di Indonesia akan segera berakhir. Meski El Niño diprediksi masih berlanjut sampai tahun 2024 nanti. Musim kemarau akan berakhir di sebagian besar wilayah di Indonesia mulai akhir Oktober ini. Dan awal musim hujan secara bertahap mulai awal November tahun 2023, kata Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati. Dalam keterangan di situs resmi dikutip Kamis tanggal 5 Oktober tahun 2023, hanya saja akibat tingginya keragaman iklim, maka awal musim hujan di seluruh wilayah Indonesia tidak terjadi secara serentak. Awal musim hujan berkaitan erat dengan peralihan monsun Australia menjadi monsun Asia. Saat ini, monsun Asia sudah mulai memasuki wilayah di Indonesia sehingga diprediksi bulan November akan mulai turun hujan, katanya. Sementara, puncak musim hujan diprediksi terjadi pada bulan Januari sampai bulan Februari tahun 2024. Lanjutnya, Dwi Korita menjelaskan dari data satelit terkini diprediksi kondisi El Niño masih akan berlangsung hingga akhir bulan Oktober. Kemudian pada bulan November akan terjadi transisi dari musim kemarau ke musim hujan. Sisi lain, Dwi Korita menjelaskan dari data satelit terkini diprediksi kondisi El Niño masih akan berlangsung hingga bulan Oktober. Kemudian, pada bulan November akan terjadi transisi dalam musim kemarau ke musim hujan. Sesuai prediksi BMKG, puncak dampak El Niño terjadi pada bulan September dan data satelit yang terkini terlihat Oktober. Ini tampaknya intensitas El Niño belum turun. Fenomena El Niño ini diprediksi masih akan terus bertahan hingga tahun depan, terangnya. Baik, sekian berita pada kesempatan kali ini. Semoga pemirsa sekalian sehat selalu. Sampai jumpa di lain waktu.